kemudian Bapak itu jadi salah dan Mbak Im itu pasti benar? Jawabannya tidak. Belum tentu Mbak Im salah dan belum tentu Bapak itu tidak benar. Dia marah, itu satu. Dan cara yang dia lakukan buat saya nggak bijak. Kenapa? Kita nggak tahu loh. Ini faktanya ya. Faktanya adalah ada orang ngikutin. Itu fakta. Itu nggak bisa nggak kita lawan deh fakta itu. Fakta berikutnya adalah bahwa orang itu ngomong sama Mbak Im. Itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah dia berusaha menunjukkan sesuatu yang kantong plastik warna hitam di motornya yang kemudian dipotong langsung oleh Mbak Im. Itu fakta ketiga. Nah, kemudian berdasarkan fakta-fakta ini kita melihat bahwa Mbak Im langsung berkesimpulan bahwa orang ini ngemis, bahwa orang ini minta duit, bahwa orang ini caranya salah menurut dia. Itu opini ya, yang opininya Mbak Im. Gitu. Nah, apakah kemudian Bapak itu jadi salah dan Mbak Im itu pasti benar? Jawabannya tidak. Belum tentu Mbak Im salah dan belum tentu Bapak ini tidak benar. Maksudnya apa? Gini, kita nggak tahu loh kondisi Bapak ini sedang dalam misalnya contoh sebetulnya sakit berat apa enggak. Kita nggak tahu. Yang menyebabkan dia nggak bisa misalnya jadi ojol misalnya. Kita nggak tahu apakah motornya itu motornya dia sendiri atau bukan. Yang syarat untuk ojol bisa jadi itu motor pinjaman, berusaha setengah mati untuk bisa dapat pinjaman motor dan kemudian bisa ngejar untuk jualan ke Mbak Im. Gitu. Yang harapannya mungkin begitu viral, kemudian Mbak Im, teman-teman semuanya bantu ya larisin Bapak ini. Kan biasa ya kalau konten kayak gitu ya. Dibantu larisin gitu ya. Terus ditanya, Bapak jualan setiap hari apa enggak? Gitu. Oh, setiap hari di daerah mana? Terus dia sebut daerahnya, terus disebut gitu. Teman-teman, kalau lewat daerah sini, lewat apakah daerah misalnya daerah mana lah segala macam gitu, di daerah Jakarta atau Depok atau Bogor atau semanapun, berharap kemudian orang nanti lewat situ bantuin. Kan bisa jadi seperti itu harapannya. Kita nggak tahu loh, kita jangan langsung menghujat caranya Bapak ini, tapi juga nggak bisa langsung menghujat Mbak Im. Kenapa? Kita nggak tahu Mbak Imnya juga lagi kondisi. Kita fair ya. Dua pihaknya harus fair. Jangan kemudian mentang-mentang Mbak Im orang kaya, terus orang yang sini nggak punya, kemudian Mbak Im yang salah. Ya nggak fair juga gitu loh. Apakah orang yang nggak punya nggak bisa salah? Apakah orang kaya pasti benar terus? Kan juga enggak. Gitu. Kita fair pada dua belah pihak ya. Si Bapak ini kita nggak tahu kondisinya, Mbak Im kita nggak bisa tahu kondisinya. Di dalam klarifikasi dia, yang dibilang bukan klarifikasi itu, gitu. Dia bilang dia lagi sama anaknya, terus lagi jalan, kita nggak tahu dia secapek apa, tadi malam lagi tidur apa enggak, yang bisa jadi memancing kesabaran orang itu jadi kecil. Kita nggak tahu. Terus sekarang gue tanya deh, gitu ya, semua netizen, semua penonton semuanya nih misalnya, pernah nggak sih nggak tidur, belum makan, anak rewel, misalnya terus ada cicilan yang belum bayar misalnya, dan itu kan berasanya kayaknya di toel dikit rasanya buah mau meletus gitu kan, mau makan orang bawaannya, ya senggol bacok lah gitu. Buat saya kejadian ini adalah kita si bapak yang ngejar-ngejar Mbak Im ini tidak mendapatkan tempat untuk bisa cerita dengan full. Di shoot dia mau jualan apa sih segala macam. Sementara Mbak Im juga saya nggak berani nyalahin dia karena saya nggak tahu, nggak berada di posisi dia sedang mengalami apa saat itu. Tetapi ada tetapinya. Sebetulnya kalau misalnya bisa agak nahan diri dikit, bisa lebih bijak. Jangan kemudian di depan Bapak itu kemudian bagi-bagi duit terus bilang gini kerja. Kalau saya boleh ngomong sama Mbak Im, saya akan ngomong sama Mbak Im. Kita nggak tahu loh. Iya. Waktu Mbak Im klarifikasi, dia bilang kalau kamu berada di posisi saya, kamu pasti beda banget nih, ya. Coba sekarang kita di posisi Bapak itu juga gitu loh. Iya kan? Kalau mau fair gitu dong, ya, untuk Mbak Im gitu. Mau fair kayak gitu juga. Lu klarifikasi bilang bahwa coba di posisi saya. Kita ngerti kok posisinya, bisa lagi capek, bisa lagi segala macam nah. Tapi posisi Bapak itu kita nggak tahu. Ketika bilang, ini dong kerja, nih teman-teman media kerja, nih ojol kerja. Kita nggak tahu loh, Bapak itu sedang sakitkah? Orang yang dia cintai sedang sakitkah? Jadi depresi itu bisa membuat orang nggak bisa kerja loh. Itu kesehatan mental. Ingat balik lagi ke fakta pertama, Bapak itu menawarkan sesuatu, dia nggak minta-minta. Dalam klarifikasinya buat saya
ada bagian yang nggak fair karena nggak disebutkan bahwa Bapak itu bilangnya minta duit. Mungkin benar dia jualan kan minta duit. Memang ada dagang minta bekicot gitu, dibayarnya pakai daun gitu. Ya, Susana ada sih. Sudah klarifikasi bahwa Bapak itu jual jus ama, Mas Kirdi. Oke. Ya, saat itu Baim kan mungkin nggak tahu dia jualan apa. Tapi maksud saya dengan dipotong jebret gitu, yang di depan kamera lah ya, kita nggak tahu beberapa kilometer sebelumnya barangkali sudah cerita juga, barangkali belum. Ya, dan wajar kalau Baim misalnya berpikiran bahwa, aduh, ini orang minta-minta gitu ya, dan orang diikutin terus juga lama-lama kan juga ngeri ya, maksud saya wajar sih. Nah, tetapi ketika menanggapi dengan cara seperti itu buat saya sih, aduh, sayang sekali. Padahal itu bisa jadi konten yang keren banget loh. Konten ngasih tahu, Bapak jualan apa? Oh, jus ama. Oh, Bapak biasa jualan di mana, Pak? Di sini. Oh, ini buat lo yang nonton konten ini ya, bantuin Bapak ini yuk, lakuin Pak. Saya cuma bisa bantu, saya beli 2 ya, atau beli 3 ya. Maksud saya jangan juga langsung bilang bahwa Baim salah. Kenapa? Orang capek, mungkin semalaman gak makan, misalnya gak makan, terus lagi ngeruwet mikirin anak, atau ngeruwet mikirin siapa, segala macam, bisa menyebabkan orang nggak bisa berpikir jernih. Itu adalah klarifikasi yang isinya adalah buat saya banyakkan berat sebelah. Yaitu berat sebelah kemana? Ke dia. Kalau mau nggak berat sebelah, simpel gitu ya. Kasih tahu semua faktanya bahwa Bapak itu ngomong bahwa dia mau jualan sesuatu.